Itu miring nggak sih? Enggak ya? Nah. Oh Benol. Udah tuh, udah live. Udah dong, main lama-lama. Kok itu nggak di-tag sih? Gimana nggak di-tag sih? Tiga-tiganya udah aku tag tadi. Nah, tapi baru Please jangan kelihatan. pakai emosi dulu deh. Ngomong baru mulai nih kelihatan, Mbak. Sabar, Nat. Lu mah jangan kagetin gitu, gua langsung gerak. Lama-lama jadi kayak gitu. Hah? Lama-lama jadi Tapi lu ngerasa nggak sih? Lu ngeliat kan live gua, lu walaupun lagi pada lihat lah, lu beda. lu lagi ngerasain pecel ayam tuh ya kan, gue tahu, tapi lu pasti ngeliatin gue ya kan. Beda nggak sih? Beda lah ya. Beda lah. Ini lu di 2022 tuh lu beda. Lu ikut pakai gaya gua. Hah? Lu ikut pakai gaya gua. Iya kan, secara kan memang Enggak. Lu harusnya ada style sendiri. Pas lagi di Senada lu ikut gaya gue. Terus lu di Raja Lelang Aroid pakai kaseto. tapi kan emang gue beda waktu gue ngelelang di akun gue kan pasti beda kok memang. Udah. Subhanallah, lu gimana sih? Astagfirullahaladzim, lu mbak. Gue mau bilang itu udah live. Ya memang udah live dari ribut. Aduh, belum udah ngelawak. Parah lu. Gua kaget sambil tolong air dong. Air dikit dong. Kok bisa sih pakai ini padahal lo bukan bangku yang satu loh. Kamu yang harusnya bangunin gitu loh. Ekel lagi di sono. Aduh. Absen pertama. Ini beneran kan? Aku nggak halu. Ini beneran Sista. Kayak mendingan gue glosor deh bre. Ntar gue jatuh lagi. Makanya itu beberapa tanaman itu pinggirin aja. Iya pinggirin lah. Tapi ini kotor banget loh mbak. Ini kotor loh. Awas gua. Ayo nggak apa-apa lah. Lantainya kotor yang penting hatinya nggak kotor. Hanya sana. Yang ready baru lagi. Waalaikumsalam, Mas Agus DCN. Ada itu enggak? Oh ada bola. Lap bekas enggak? Oh ada bola. Enggak tahu sih. Lapmos ada. Gue bersihin dulu biar kalau ngampar agak bener. Halo. Thank you tag-tagnya Mbak Mira Garden. Mas Riyad langsung ketawa. Emang tadi ngelihat adegan yang mana Mas? Adegan yang dia mau ini ya. Ayah, ini mentang-mentang baru, ini dilepas dong ya. Apa sih? Ini, bre lihat bre. Bre. Ya nggak apa-apa ya kan. Lu kan ini jiwa bisnisnya tinggi kan Om. Jadi Tadi lu mereka ketawa karena apa tuh? sama mau makan tapi nggak tahu. Jatuh udah live. Iyalah udah live dari tadi lah, gimana sih? Itu dilihat oleh berjuta-juta mata itu kan. Halo, selamat sore. Pada sehat semuanya ya teman-teman ya. Aduh, kita sore ini banyak kejutan-kejutan nih. Ayo tolong di tag teman-teman yang lain biar kita ngumpul di sini semuanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apex tipis-tipis, selamat bergabung. Mudah-mudahan parkirnya Ya, betah. kamu better pakai bangku yang itu deh ya, di sini ya. Iya. Amas, bang, kursi sutradaranya yang satu dibawa sini bang. Itu ada tuh. Ada, tenang aja. Adegan sirkus tadi, berarti lihat. Tuh beneran, lihat, bro. emang lihat kok. Kan gue bilang apa coba? Lihat kan. Orang-orang itu lihat. Ya Allah, jelek gitu bro. Oh, takbiran. Sini. Udah beneran gini. Ya enggak. Udah Dia beneran. harus. Ya Ininya nggak Allah. kelihatan. Kan kita mau nge-review ini juga. Ya udah sambil ngomong. Lu sambil ngomong lah. Lu ngomong apa? Iya, salam itu di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewernya baru 5.000 doang deh. 5.000. Nyungsep cantik. Aduh, untung ada cantiknya. Tetap aja malu ada juga. Gak sakit sih, sakitnya tuh Tapi palunya yang gak hilang. gua masalahnya nggak ngelihat. Gua tadi Om, gua nggak ngelihat beneran. Gimana positif tapi gua ngerasain sakitnya kayaknya lumayan ya. Gak malunya bro.
Ya udah biarin lah ya. Teman-teman boleh bantu di tag-tag, boleh bantu di share-share. Aku mau cerita ya, di iklannya itu jam 3. Terus ternyata jadi jam 4 ngaku. Jadi Jagorawi itu macet parah banget ya kan, macet parah banget. Tadi aku nganterin Pandu dulu sebentar ke Botani. Nah, begitu masuk tol Jagorawi itu, habis step ini apa namanya, e-tol itu udah langsung nggak bisa gerak. Jadi mohon maaf sekali, kita baru mulai live-nya. Tapi nggak usah khawatir, kita akan tebus. Buram loh kata Mas Riyad. Mas Riyad nggak apa-apa kalau misalnya di screennya buram, yang penting hidup kita, masa depan kita nggak buram. Tapi yes. kok di situ enggak sih? Tempat lu enggak nyatanya? Nanti ini nggak di off loh, Bre. Lu pura-pura sibuk deh, lu suruh duduk di sini aja pura-pura sibuk loh. Bre, ini nanti nggak di off loh, tetap pakai ini loh. Iya nggak apa-apa. Jangan terus. Iya. Asik Asik tuh bunda. Bunda. 19 kok itu lo lihat. Nyelungkup ya, bener ya? Iya. Aduh. Kita coba panasin dulu yuk. Nih, ya. Jadi teman-teman semua yang baru bergabung ya, kita kenapa pakai akun saya, akun Raja Lelang, karena kebetulan Senada sedang mengalami perubahan besar dalam apa namanya akunnya ya, sedang ditangani oleh tim IT dari Australia. IT Rusia. Ditangani oleh tim IT dari Rusia, supaya nanti setiap kali teman-teman semuanya bangun tidur udah langsung dapat ini loh, dapat notifikasi dari Senada. Nonton yuk. Sama satu lagi. Kalau ada yang mau spamming, yang nakal-nakal kayak langsung ketangkep. Langsung alarm di kantor polisi itu nyala. Nah itu maksud kita. Jadi kita lagi pakai IT Rusia ya, Bre? Iya dong, nggak apa namanya, nggak kacangan. Jadi untuk meminimalisir terjadinya apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses live kita ya. Itu kenapa kita jadwalkan di minggu ini kita menggunakan account Raja Lelang Aroid, kemudian di minggu depan kita pakai punyamu ya Mbak ya. Pakai Kebun Nyonya sampai dengan sekitar 1 bulan sih kalau nggak salah ya, sekitar 1 bulan. Ya. Nanti setelah 1 bulan baru kita ini apa namanya kembali ke Senada ya, sekitar tanggal 9 ya. Oke, jadi gengs, hari ini kita agendanya tuh ada banyak. Jadi nanti kita tetap ada lelang seperti biasa. Mas Dwi juga akan nyanyi seperti biasa. Kalau aku nggak usah disuruh masalah ngemil, aku pasti ngemil. Tapi hari ini kita mau ada demo cutting monpar. Kalau keburu sama si Marmi ya. Yoi. Kalau keburu lagi entah apa nanti yang bisa di cutting gitu ya, tapi kita mau sharing ya buat teman-teman yang mungkin baru mulai mau berani untuk cutting. Itu nanti teman-teman bisa lihat gitu bagaimana caranya kita melakukan propagasi gitu ya. Jadi nanti objeknya adalah monstera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daun. Lu ngitung tapi videonya nggak kesana. Ulangi lagi dong. Mana objeknya? Nih ya, 9 daun, batangnya udah belang dan kondisinya dia udah ada yang di cutting setengah, udah ada yang pakai moss, udah ada yang dikasih air sama B1. Dia punya akar anginnya udah mulai serabut. Nanti teman-teman bisa lihat how the way kita cutting monstera. Jadi kan seperti janji kita sebelum-sebelumnya bahwa tuh baru cutting violin tuh suami Ike. Seperti janji kita sebelumnya bahwa it's not about the money gitu ya. Semua orang butuh duit, tapi kita butuh duit gak, Bre? Butuh, tapi butuh duit, ya? Kita sudah mufakat untuk tidak orientasinya selalu ke arah sana. Jadi memang kita mengedepankan hal lain, contohnya seperti edukasi dalam hal bertani, kemudian kita juga memberikan tips and trik bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam di dalam mungkin teman-teman memelihara tanaman di sana. Itu kenapa kita pakai ID namanya Seniman Daun, karena kita berusaha tidak hanya melulu tentang Arowi, tidak juga ya, tidak selalu tuh selling, tidak juga. Jadi harapan kita Senada ini bisa menjadi tempat untuk kita juga berbagi tentang tips dan trik bagaimana caranya bertani ya. Tuh. Violin. Thank you. Wih,
41 Yuk, orang yuk loh. guys, kita mulai. Itu udah belum assalamualaikum, belum kenalan, ya. belum segala macam, belum. Yuk barengan ya, Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Senada. Saya Rosi. Saya Dwi, Dewan Penasehat Om Icul. Ajib. Yuk, Lanjut. Jadi kita bisa mulai ya. Nanti selama sesi teman-teman boleh tanya-tanya, boleh ina itu, boleh nunu boleh gitu ya. Sebelum akhirnya nanti selesai kita cutting, kita akan lanjut ke sesi lelang. Terus kalau misalnya ada yang tanya, Bre, pada saat nanti kita cutting, terus tiba-tiba ada yang mau nggak fresh cut ya, boleh dijual nggak ya? Oh iya jelas dong, Apa jelas. ya? Nggak usah khawatir. Jadi kita berikan ini kita selalu berikan jaminan terbaik untuk teman-teman semuanya. Kenapa kita berani langsung jual fresh cutting? Karena kita sudah melalui beberapa proses. Contohnya seperti yang saya sering sampaikan juga di live saya sebelumnya. Nah, termasuk di Senada ini juga saya harus ulas bahwa ketika kita mencoba mengcutting tanaman itu ada salah satu trik yang biasa saya gunakan, yaitu dengan cara memotong batangnya setengah. Nah, tanaman yang nanti akan kita demokan untuk di cutting ini adalah sudah melalui proses pemotongan setengah. Dilakukan oleh siapa? Ayo angkat tangan yang melakukan pemotongan. Ayo, jangan senyum-senyum doang. Iya, itu dia. Jadi Om Icul ini udah udah cutting kurang lebih 2 minggu ya. Udah cutting setengah batang kurang lebih 2 minggu. Tujuannya apa sih? Yang pertama tujuannya supaya akar anginnya bisa lebih cepat menjadi akar aktif. Kemudian yang kedua mempercepat munculnya tunas. Kalau teman-teman ingat mungkin di lelang 3 minggu sebelumnya, waktu itu saya pernah posting, ada yang komen kok baru fresh cutting tapi ternyata udah tumbuh tunas. Nah itu karena sebelumnya kami memang sudah melakukan cutting setengah, 3/4 lah udah di cutting, jadi belum di cutting semuanya gitu. Begitu tumbuh tunasnya di masing-masing ruas, baru deh jelep. Itu makanya. Jadi nanti kalau teman-teman semuanya berminat dengan hasil fresh cutting kita, tetap kita lepas. Oke? Tetap kita lepas. Kita coba di OB0 MB 1000. Kok OB0 MB 1000 sih? Orang kita mau ini Oh, langsung ini dulu ya? demo dulu. Oh iya weh, demo dulu. Oh ya, nanti teman-teman kita video propagasinya nanti kita akan upload di YouTube ya. Iya, Teman-teman benar. yang Jadi membutuhkan informasi tersebut teman-teman bisa lihat di YouTube kami. YouTube-nya apa? YouTube-nya Senada juga ya. Kalau misalkan bingung karena YouTube-nya baru, cari aja postingan kita yang ada apanya, Mbak? Yang ada YouTube-nya ya? Ya udah pokoknya Senada ada. Ya wes itu. Jadi kita Ya udahlah ya, Ike mau pamer dulu monsteranya kayak apa? Alat-alat udah disiapin belum? Udah dong, mana Om? Gunting belum, itu baru bisa operasi. Udah, gunting buat apa? Ike lebih senang pakai gunting. Gunting. Alhamdulillah. Gunting lah. Ike keguguran. Iya, awas dulu makanya biar gua. Lu kaum hawa mah diem we tuh. Kurang jauh, Mos, kurang jauh. Tapi bentar lu, gua tunjukin dulu ke teman-teman. Sorry ya, sambil kita review dulu untuk tanaman yang mau kita demokan untuk proses cutting ini. Bagi teman-teman nantinya yang juga mungkin nggak bisa nonton live kita secara langsung sekarang ini, nanti juga kita akan upload di YouTube. Nah, upload di YouTube. Boleh banget sih. Nah. Gue jadi buyar kan mau ngomong apa. Nah, nih kita tunjukin ya gimana kepiawaian tangan Om Icul sebelum kita nantinya akan cutting tuntas. Dia sudah melakukan pemotongan kurang lebih setengah batang. Nah, ini dia. Ike tunjukin. Iya. Ini Mana loh, sih? ini. Woi. Mana sih, Bre? Itu yang ada putih-putihnya. Mana sih, Bre? Ini. Nah, itu ya. Tuh. Kita deketin. Tuh, udah dikating. Oke, sudah dikating setengah. Tujuannya apa itu tadi? Supaya ketika dia dipotong betul-betul dipotong ya, dia tidak akan stres. Karena apa? Akarnya sudah mandiri ya, akar peruasnya sudah mandiri. Nah, itu kenapa tujuannya kita memotong setengah batang sebelum kita menghabiskan potong secara tuntas. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Kemudian akarnya juga bisa dilihat tuh. Walaupun dengan menggunakan air dan cukup dengan tambahan nutrisi, dia pertumbuhan akarnya bagus ya. Pertumbuhan akarnya bagus banget ini. Oke, ditunjang juga dengan moss. Salah satu fungsi moss adalah menstimulus tumbuhnya akar angin ataupun mempercepat akar angin lebih produktif. Nah, itu kenapa kita menggunakan beberapa teknik ini sebelum kita cutting secara
Total. aja. Kita kan mau tampil juga. Iya, maksudnya ntar dulu. Nah, lu yang motong deh, Mbak. Berani kan? Berani lah. Tinggal motong ini doang. Tinggal motong. lagi deh. Hah? Kenapa? Makanya nggak di bangku, jadi aku nggak nyungsep lagi. Jomplang lagi deh. Udah sih. Gua Ini nih, coba. ini gue butuh salah satu nih di sini. Apa namanya? Bangku, bangku. Bangku. Eke sudah tahu apa Eke yang sudah kamu tahu. butuhkan. Iya, ya. Nah, Ayah. Yuk. Bre, ini dilihat dulu Bre akarnya tuh Bre. Dia udah gondrong, udah serabut. Iya, bener. Udah diteliti belum tadi? Udah dong. Udah, denger. Udah. Kan lu tadi lagi fokus apa itu ngambilin video itu sama. Nih ya, gengs. Yuk, kita mulai. Kasih tahu perlengkapannya apa aja yang harus dibutuhkan ketika Oke. kita mau propagasi. Ding. Pisau cukur alis. Pisaunya kita ada macam-macam, ditunjukin Bre. Bre, usahakan pisaunya itu yang amat sangat tipis ya, jangan pakai pisau dapur ya. Ini pisaunya khusus tanaman tumbuhan tuh. Ini murah kok, ada di Tokopedia. Itu perlengkapannya. Perlengkapan perang. Hah? Enggak, more than. No. Oh. Enggak. Ini ya. Oh iya, oke. Lalu kita siapkan selalu antrakol ya. Sebetulnya ada beberapa merek lain sih sebenarnya ya. Ada beberapa merek lain, tapi tujuannya aja sebutin, Mbak. Tujuannya aja agar sama lah kayak manusia, Sini kepotong dikit, atau apa gitu ya, untuk mencegah dia infeksi dan mencegah dia dari kebusukan ya. Dan sebenarnya pernah sih waktu itu Eke sama, atau bisa juga pakai lem setelah di cutting, tapi kalau kita biasanya lebih suka pakai antrakol. Dan sebelumnya dulu beberapa jenis tanaman tertentu kita tuh pakainya betadine, gengs. Betul, nggak Kita masalah pakai itu. betadine, tapi setelah diamat-amati untuk betadine itu lebih cocok kalau misalnya dia batangnya yang lebih kecil. Tapi gue terus terang ya, gue jujur, gue pernah hunting ke daerah pegunungan nih. Karena gue nggak bawa perlengkapan apa namanya cutting, akhirnya gue potong pakai ya sangkur ya kan otomatis. Sangkur apa sih? Sangkur itu pisau buat Pisau tentara. perang. Iya, tapi Gede gue lihat banget, cutting apaan? Pohon beringin. gue ngeliat spesies ada itu bagus di situ, akhirnya gue ambil. Nah, cara gue mengganti, kan gue nggak bawa otomatis dong, nggak bawa antrakol dong, gue cuma pakai abu rokok. Pakai Abu rokok bisa. teman-teman, ternyata abu rokok juga berfungsi untuk menghambat terjadinya bleeding, Ya, pendarahan. pendarahan pada tanaman ya Kalau kan. gitu nanti Eke ngerokok lah. Iya, jangan juga lah ya kan. Oke ya, yuk lu cutting, Oke. Mbak. Ya. Eke sukanya pakai gunting. Kok pakai gunting? Jangan lah pakai itu. Oke, lah. perhati dulu ada berapa ruas dan potensi yang bisa Oh, iya. kita cutting Oke, gitu. Dengan betul. posisi kita harus tahu dari masing-masing daun dia udah ditopang oleh akar anginnya, terus akar anginnya juga dipastikan dia sudah sehat gitu ya. betul. Sebisa mungkin dia udah keluar, dia lebih putih, lalu dia udah bercabang, sudah berserabut. Itu kok kayaknya Iya. ahli ya. Lu kok kayaknya ini lembut banget ya kan, tahu lagi di shoot ya kan. Tapi nggak betul sih, memang betul sih kalau kita ya contohnya kayak misalkan kita hanya mengadu nasib saja saat mau cutting tanaman itu akan jadi rugi buat kitanya ya, akan jadi rugi buat kitanya, sudah membuang waktu, buang tenaga juga, akhirnya tanamannya mati. Makanya itu tadi yang disampaikan sama Mbak Ros itu benar juga, kita harus melihat seberapa besar potensi akar dari tiap-tiap ruas ini bisa mandiri untuk mencari nutrisi. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah yakinkan betul bahwa setiap akar di tiap-tiap ruas ini bisa mandiri untuk mencari nutrisi untuk hidup di masing-masing daun ini, ya kita secara otomatis pasti yakin bahwa tanaman tersebut atau bonggol ya, biasa disebut bonggol tersebut akan kemudian memunculkan mata tunas dan akan berkembang gitu ya. Berhenti jangan terus lanjut. Dan ini juga ya, ini sudah benar-benar sudah ini ya, sudah siap ya. Ya Oke. kan? Ya, baik yang di air ya Mbak ya, tuh liatin, yang di air Mbak ya, bener ya. Yuk, sini. Tuh, Nih ya, ini Tuh ya. udah serabut. tuh lihat yang di air tuh. Nih dia udah ada serabutnya. Terus yang ini lagi Bre. Nih tuh
Tuh udah gondrong banget ya, dia udah berserabut. Biasanya kita sengaja gitu, kadang ada satu tanaman terus kita biasanya pakai 2 gitu ya, untuk kadang untuk belajar juga untuk melihat which one yang lebih cepat gitu Iya, kan. bener. Antara dengan air, dengan B1 atau dengan lumut. Ini mohon maaf lahir dan batin ya, kita nggak bisa baca komen-komennya Iya. teman-teman karena kita nanti memang lagi mau fokus ke sini dulu. Iya. Selamat datang buat semuanya, terima kasih udah nongkrong dan malam mingguan, nanti sampai kita sampai malam ya. Iya, betul. Tadi Eke lihat ada sis Helen, kesini sis, yang dekat-dekat merapat aja. Mbak Helen kesini sis. Yuk, oke. Kita ada 9 daun. Kalau tadi udah kita coba hitung, kira-kira udah berapakah akar yang ready untuk di cutting? ya. Tuh guys, Luas. ini sampai ada yang dia sampai udah nembus ke media loh. Kita udah kasih ini, dia sampai udah nembus ke media. Ya, dan setelah dihitung-hitung gitu ya. Ini dari 9 daun, sepertinya kita udah dapat di 1 2 3 4 5 6. Ya. Ini biarlah 3 daun jadi pucukannya. Iya. Berarti total akan menjadi 7 pot. 7 pot. Cuan banget, cuan. Aduh, ada kejadian. Oh, kalau kalian lihat teman-teman, kalau kalian lihat, aduh, bisa masuk ke sini. Lu ngomong apa tadi sebelum acara? Lu ngomong apa? Ya, serius. Yang satu nyungsep, yang satu ketusuk di belakang. Astagfirullahaladzim, lu Eh, berdua. lo jangan ngakak. Lu enggak, Bukan bukan udah kena, laki itu udah kena. Nih. Jangan ngakak terlalu gede. Tadi kan lu pada mau ngomongin masalah si D, Heeh. ya kan? Mohon maaf, Sorry ya teman-teman. ada Sorry. kejadian Baru aja terjadi sebuah kecelakaan minor. kecelakaan, betul. Oke ya, jadi teman-teman semuanya, kita bisa Baterainya. Mos, tolong dong, Mos. Batal aja. Habis baterai. Nggak apa-apa, kuat, tenang aja. Sini. Nah, kalau misalkan ini sudah siap ya, kondisinya sudah siap seperti ini dan kita yakinkan bahwa tanaman tersebut bisa survive ya, bisa bertahan nantinya dengan satu akar di masing-masing. Eko mau komen dulu. Apa itu? Itu kata di Ira, emang senada nyungsepnya nyungsep berjamaah. Aduh tadi harus Nih ya, ketangkep kamera. nih ya, nggak bininya, nggak lakinya sama juga. Waduh. Enggak, lo pasti I bet you will. Enggak lah, no. Apa hubungannya sama gua sih? Masa gua mau berangkat ke sini tadi sholat zuhur terus berdoa biar kalian celaka? Ya emang kita juga kan sholat. Ya iya makanya kan gua nggak mungkin ngedoain kalian jelek lah, jelas cuan kok ya. Ya udah yuk. Yuk. Ingat teman-teman, pisaunya pun harus steril. Ya. Ya harus steril. Gitu. Jadi jangan sampai yang bekas-bekas dan usahakan sih memang pisaunya tuh yang khusus. Jadi bagusnya dimulai dari mana? Atas atau bawah? Nah Kalau- ini teman-teman ya, bagusnya dari mana? Kalau lu dari mana Mbak? Gue lebih suka di atas. Betul ya. Kenapa lebih bagus dimulai dari atas? Karena ketika kita potong bagian bawah, secara otomatis akar yang sudah terbenam di dalam pot ini Nggak akan harus dikeluarkan. Tapi kalau kita potongnya dari atas, itu meminimalisir untuk pembongkaran metan ya, pembongkaran metan yang ada di dalam pot. Yuk kita mulai dari atas. Mang Cimeng, Mang Cimeng nih bolos Iya, terus. ntar main dia. Mang Cimeng. Bolos wae tah. Tuh. Nih ya, ada 1, 2, 3 daun. Ini dapat dia bawa 2 akar. Ya 3 daun pucuk dia dapat 2 akar. Seperti tadi diinformasikan bahwa kita harus melihat dulu kira-kira seberapa kuatkah 2 akar atau akar yang dimiliki bisa menghidupi daun di atasnya gitu ya. Ya. Dan pada akhirnya setelah tadi juri berdiskusi, ya kita memutuskan bahwa 2 akar ini bisa menopang untuk 3 daun yang kece banget di atas. Ya. Ini masih sakit ya? Butuh. Itu kayak masih dironsen. Ya, Bre. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihatin dong batangnya. Ya. Ayah, ini nggak di zoom. Mana gua gak diambil. Tunggu dulu lah, sabar dulu. Oke. Handphone Eke mana? Dan usahakan ketika teman-teman itu cutting sama kayak potong ayam gitu loh. Betul. Jangan Jadi kalau sebisa bisa mungkin, searah ya. sebisa mungkin tuh sekali Tebas. putus gitu. Karena sama lah ini kan makhluk hidup juga ya. Betul. Dan supaya dia cuma satu cuttingan diusahakan ya. Jadi intinya kalau kita main di tanaman itu juga sama seperti kita ini sama makhluk hidup. Ini ya, kemudian ini mohon maaf. Pastikan
Jangan sampai akarnya ikut kena ya, teman-teman ya. Ini bener. Kadang pernah sering juga, ya, aku pernah. sering kejadian terlalu fokus ke batang sehingga kita tidak melihat bahwa ternyata arah pisau tersebut menuju ke akar sehingga akarnya terpotong dan itu sangat posisinya nggak benar sangat tadi, ini masuk ya. lagi. Yuk, boleh yuk. Yuk. Tak pegang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tara. Kali ini. Terang, terang. Terang, sambil nyanyi dong. Tadi gua mau nyanyi apa? Mendaki gunung, masa mendaki gunung? Sudah. Ya, kemudian Lepas ya, setelah gengs. dipotong, kemudian kita lepas apa ini namanya? Nih. Gue biasanya tali sih pakainya, nggak pakai ini. Tenang. Tenang. Punting ayah. Tenang. Ini Beb. Oh, dia mau tangannya kelihatan juga berkontribusi. Nah, cus. Udah dong. Ini masih ada satu, Bre. Oh, masih ada satu. Oke. Jari. Ayah, jari. Ini lagi mau potong kabel tisnya ya. Udah sini Eka. Oh iya deh. Dipegang, Bre. Iya, weh. Yakin lu? Enggak ya, ininya aja kenapa sih? Rusak deh. Ya nggak apa-apa, Beb. Bebek. Biar sukses coba ya teman-teman ya. kita perlihatkan. Nggak apa-apa, cabut aja. Ngapain terus ya dipotong kalau Ya, mau betul. Iya sih, gue juga bingung. Kadang-kadang. Udah, gue tarik dulu Iya ini. juga, Yang ini gue tarik dulu. Ha. Lu tunjukin yang itu. Biar Ini ya, susah. gengs. Nah, jadi hasil cuttingan pertama kita, ya, kita ambil bagian pucuk. Tujuannya apa? Supaya tidak merubah posisi metan dulu ya. Kalau kita potong langsung dari bawah, secara otomatis dibongkar. Karena tujuan kita diambil dari atas itu supaya batang yang paling bawah ya, batang yang paling bawah itu tidak terganggu teman-teman ya, tidak terganggu. Yes. Nah, Oke. Lalu nih teman-teman udah ada juga ya. Tuh. Oke, dan biasanya aku kalau posisi akar masih seperti ini, biasanya aku taruh di mos dulu, pakai mos dulu Ya. gitu ya. mm-mm. Dan tadi kita nggak kasih tahu loh medianya biasanya apa yang tadi kita udah siapin. Jadi kita udah siapin media yang memang biasa, metan yang biasa kita gunakan. Dulu tapi enggak. Plus, Dioles. aku nggak mau ngolesin antrakol. Mas, jadi lu Mas. Gak apa-apa sih, di antrakol aja, botolnya mana? Nih ya, Celupin aja. Mang Cimeng. Kan saya doain dari sini biar sukses. Alhamdulillah, Mang Cimeng. Celupin aja. Ika celupin aja lah, yes. Yoi. Gak nyampe, bro. Nah, udah sini pakai tangan gua. Iyalah. Jadi teman-teman ya, Ika sayang cantik. ini itu sudah aman dari apa namanya bahaya laten ini. Yoi. Jadi pakai tangan juga nggak masalah ya. Cuma jangan habis dari tangan gini langsung diginiin. Nah itu bahaya kalau itu. Jadi Nggak boleh tidak juga ke disarankan. hidung. Boleh tapi dilakukan oleh Ahli. ahli ya. Tidak boleh dicontoh di rumah lo ya. Perhatikan lo teman-teman ya. Jangan sampai antrakol ini digunain sama anak-anak teman-teman semua di rumah nih. Ya kita oles secukupnya Teman-teman, saja. nanti videonya juga bisa teman-teman lihat di YouTube Senada ya. Teman-teman boleh follow sekarang, boleh subscribe. Jangan lupa ya. Mm-mm. Ini masih kurang tebel, bro. Hmm? Tebelin lagi aja. Sudah cukup itu. Gak apa-apa, Eka sukanya yang tebel-tebel. Cuannya juga tebel, Eka suka. Udah. Yuk. Nah, kalau udah kayak gini, biar dia adem-adem dulu aja ya, jangan langsung Diangin-anginkan dulu. Ya, pendem dianginkan dulu dulu. gitu ya. Diadem-adem dulu aja. Supaya sambil- obatnya meresap tujuannya ya. Bre, kalau misalnya ada pertanyaan, Ya. gimana kalau kita mau cutting pada saat posisinya dia baru mau akan tumbuh daun, Daun baru? baru. Mm-mm. Baiknya tuh kapan, bagaimana, dan seperti apa? Oke, kalau misalkan kita punya jenis tanaman yang kebetulan belum unfurling ya, baru mau ya. Hah? Belum, bahkan dia baru numbuh, Baru baru gimana? keluar gitu, baru Baru hamil. yoi. Baru Tapi hamil. hamil udah keluar sedikit lah, udah keluar lah. Oh ya. Jadi baiknya kalau kita melakukan cutting tanaman yang mendekati dia unfurling ya. Yang pertama kita cari waktu yang paling tepat, dan waktu yang paling tepat biasanya saya gunakan adalah waktu malam hari. Kenapa? Karena suhu malam hari ini lebih lebih bersahabat ya ketimbang siang hari. Karena setelah di cutting dia akan mengalami proses sakit. Tanaman juga sama seperti manusia. Nah, jadi kalau bisa cari suhu yang sejuk atau waktu yang sejuk, yaitu sekitar malam hari. Dan prosesnya pun sebetulnya sama ya. Prosesnya sebetulnya sama, tapi kalau bisa teman-teman harus siapkan media khusus yang sering saya pakai ketika tanaman ini
pada masa yang rentan kita menggunakan moss ya, bisa sphagnum moss ataupun moss hutan ya, ada dua ya. Ini sphagnum moss saya siapkan. Kemudian campurkan dengan cairan yang mengandung nutrisi. Contohnya kita boleh kasih ini ya, boleh kasih contoh nggak apa-apa ya. Ya, contohnya adalah nah ini ya. Ada berbagai macam Macam merek, cuma kebetulan kami ready-nya di sini biasa menggunakan merek ini. Jadi kita campurkan dulu. Biasanya saya merendamnya kurang lebih 3 sampai dengan 5 jam ya, 3 sampai dengan 5 jam. Kemudian ditiriskan dan siap digunakan seperti ini. Udah kering nih, Bre? Ya, udah kering. Kita mau contohin teman-teman dulu yang full juga moss harus perhatikan besaran pot ya. Besar pot itu penting banget, teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman lihat dia ada berapa daun atau seberapa besar daunnya, tapi justru fokusnya adalah seberapa besar akarnya gitu ya. Biasanya kalau cuttingan awal kita tuh lebih prefer potnya tuh lebih di press gitu. Karena apa? Supaya dia fokus ke sehatin si akarnya gitu. Karena kalau medianya terlalu besar, potnya terlalu besar, sementara misalnya akarnya juga belum cukup panjang, belum cukup serabut, justru itu resikonya nanti busuk. Iya, betul. Ya, jadi usahakan potnya itu di press gitu. Ini sih udah agak cukup lah ya, karena dia sudah mulai berserabut. Oke, cus. Jadi kenapa tujuannya kita pakai moss ini ya, pakai sphagnum moss ini supaya si akar ini tidak kesusahan mencari nutrisi, karena kalau kita pakai sphagnum ini lebih lembut ya teman-teman dibandingkan kita menggunakan metan yang sudah racikan. Nah, langkah pertamanya langsung kita taburkan moss lebih dahulu, sedikit demi sedikit ya teman-teman. Tergantung ya. Ya. Jadi tadi tuh sebelumnya juga kita harus perhatikan ukuran daripada akar ya, perhatikan ukuran daripada akar. Nggak fokusnya. Ya. Dan ini adalah sphagnum moss, ini sudah kami campurkan juga dengan cairan yang tadi seperti yang disampaikan, yaitu dengan menggunakan B1. Oke. Terus misalnya nih Mas Dwi, kalau ternyata ada pertanyaan Mas Dwi, Mbak Rosi, kalau misalnya habis propagasi gitu baiknya baiknya batang yang bekas mutilasiannya itu dipendam atau enggak? Baiknya gimana? Kalau ada pertanyaan terkait hal seperti tadi yang disampaikan sama Mbak Rosi, ini sebetulnya tidak ada hukum baku untuk menenggelamkannya di dalam metan ataupun tidak sebetulnya. Cuma Sambil bro. Cuma kita harus paham betul bahwa tujuan yang kita gunakan, kita pakai contohnya kalau di kita itu sering disebutnya digantung, Mbak. Iya, aku juga digantung. Digantung, pokoknya digantung ya. Tujuan kita menggantung bonggol ya, menghindari dari kelembaban metan itu sendiri ya. Contohnya seperti ini. Kadang kita tidak memiliki alat yang khusus untuk mengukur kelembaban baik di lingkungan kita ataupun di greenhouse kita. Nah, langkah paling aman sebetulnya yaitu tadi dengan tidak membenamkan seluruhnya bonggol yang baru kita cutting gitu. Jadi lebih amannya kalau kita gantung sebetulnya. Ya. Sama lah seperti kalau misalnya kita luka gitu kan, pasti kan tempatnya juga harus jangan untuk menghindari infeksi lah, untuk menghindari busuk gitu ya. Jadi paling tidak nunggu seminggu aja. Ya, seminggu udah dipastikan benar-benar kering gitu ya, nggak ada banyak-banyak, nggak ada lembek-lembek, boleh langsung ditimpa sama media. Terus sekarang kalau misalkan ada pertanyaan Mbak Rosi, kalau kita menggunakan metan ini terus apa tidak berpengaruh terhadap perkembangan daripada si tanaman itu sendiri? Iya. Terus kapan kira-kira waktu yang tepat untuk memindahkan tanaman dari moss ya, dari moss ini menjadi metan sempurna? Oke. Jadi kalau kita propagasi lalu menggunakan moss seperti ini adalah bukan media yang selamanya akan digunakan gitu ya. Jadi kenapa kita pakai moss? Itu adalah untuk merangsang percepatan pertumbuhan akar gitu, karena nutrisinya mudah diserap. Mudah diserap gitu. Berbeda kalau misalnya kita langsung pakai metan gitu kan, pasti itu juga lebih padat gitu. Jadi pastikan aja setelah
Kalau aku sih biasanya depends on the plan juga ya, tapi biasanya sih aku kalaupun ternyata seperti itu sebulan pun itu udah aku bisa langsung ganti gitu, udah bisa langsung ganti. Kenapa? Jangan terus-terusan moss, karena justru resiko lagi. Betul. Gitu, resiko lagi, karena dia kan moss itu kan terlalu lembab ya. Betul. Gitu, sementara tanaman itu kan mostly itu nggak suka yang terlalu lembab gitu ya. Jadi biasanya kalau aku sekitar 1 bulan udah pasti dia akarnya itu udah ngiket, baru aku pindahin ke media. Ya, gitu. betul. Jadi gini, simpelnya Ini kan digantung. udah cukup begini, udah cukup. Jadi simpelnya teman-teman ya, simpelnya kenapa bagi teman-teman yang baru bermain di tanaman, kenapa saya sarankan setelah kita cutting, pindahkan ke pot yang cenderung lebih terang atau transparan. Nah, salah satu fungsi pot yang transparan seperti ini ya teman-teman, itu kita bisa mengetahui atau melihat secara pasti progres pertumbuhan perkembangan daripada akarnya. Ya, akar yang sudah produktif ditandai dengan apa? Ditandai dengan warna putih ya, warna putih di ujung daripada akar tersebut. Kemudian setelah kita lihat dari luar pot ini akar sudah mulai tumbuh serabut banyak, baru kita siap untuk pindahkan ke metan. Nah, metan ini juga saya tidak bisa klaim bahwa metan di sini yang paling bagus, tidak juga ya. Tapi itu semuanya tergantung juga dari wilayahnya masing-masing. Iya, betul sekali. Terus Mas Dwi, baiknya setelah propagasi seperti itu baiknya taruhnya tuh di lokasi yang seperti apa? Yang lembab kah? Yang boleh panas kah atau gimana? Ini gue nyusep gak nih? Jangan sampai gue pakai ini nyusep lagi tadi. Nah, oh begini tadi lu ya? Iya, gua gini terus. Mas kasih ini dong, apa namanya? Penyangganya. Penyangga dulu. Saya cari. Jadi teman-teman ya, kalau kita habis cutting tanaman, kita juga jangan terlalu euforia bahwa kita sudah sukses ya mengcutting tanaman atau mengcutting bonggol. Tapi kita juga harus punya punya ilmunya. Setelah kita cutting, kita harus bisa mengetahui bagaimana cara mempertahankan si tanaman tersebut supaya bisa tetap tumbuh, ya kan? Yaitu salah satunya yang paling pertama kita lakukan adalah melihat potensi. Potensi yang pertama contohnya adalah dari penyinaran, ya. Kalau saya habis cutting, disarankan ke teman-teman semuanya, jangan langsung kena sinar matahari. Yoi. Ya, itu yang pertama. Dan juga jangan ditaruh di tempat yang terlalu gelap. Saya menyarankan teman-teman punya ini tempat yang biasa disebut juga dengan kalau kita mini simpelnya itu kita bungkus ya. Mini simpelnya itu kita bungkus. Tapi kalau sungkup, misalkan kita nggak punya ruang sungkup ya, kita juga bisa membuatnya dari paralon. Contohnya banyak kok yang sudah buat ya, teman-teman bisa googling juga, cari banyak ya. Tujuannya apa kita sungkup? Yaitu tadi supaya mempercepat akar dia bekerja secara aktif. Nah, Makanya tadi kalau teman-teman di awal sempat udah nyimak, biasanya sih memang sekali lagi mungkin nggak ada literasi yang memang menyarankan gitu ya, tapi dari banyak pengalaman itu jadi berantakan. Dari banyak pengalaman biasanya kami lebih senang melakukan propagasi itu biasanya sore atau bahkan malam gitu, karena apa? Mengurangi tingkat stres dari si tanamannya. Betul. Kalau kita lakukan propagasi pagi, dia harus melalui siang yang cuacanya tuh terik gitu, jadi lebih baik untuk mengurangi minimalisir dia stresnya. Kita biasanya lakukan sore ketika udah adem, kurang lebih seperti itu. Oke. Teman-teman boleh sambil tanya ya, tapi kita juga lagi agak sedikit nggak bisa baca komen-komennya teman-teman. Tapi nanti selesai acara mungkin biasanya kita nanti lihat lagi, kalau ada yang bertanya mungkin nanti kita akan replay di sana gitu ya. Kamu lapar ya dari makan ya? Ini ya guys, ini udah jadi gitu. Yuk next kita cutting lagi langsung ya. Yuk Kita teman-teman. langsung cutting ya. Wah, ini tinggal cutting aja nih, yang sisanya nih. Ya, buset bener-bener. Ini baru penasehat multitasking. Oke, lanjutnya sini gue yang cutting. Itu aja. Oh ya udah, Iya, yang mampu ya. ngomong. Yuk.
Ya, jadi setelah bagian paling atas tadi sudah berhasil kita amankan, selanjutnya kita juga langsung cutting bagian bawahnya. Ingat ya. Ini juga review, iya. Iya makanya. Ingat ya, kita melihat dari jarak satu ruas ke ruas lainnya, kita usahakan kita potong di bagian pas tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Supaya terbagi habis dia ya. Sakitnya itu dibagi dua, ruas atas dan ruas bawah. Oke? Ya. Cuttingnya sebisa mungkin. Ingat tetap ya posisi pisaunya jangan sampai berubah. mengarah ke akar ya, jangan sampai mengarah ke akar. Nah, oke. Kita langsung cutting aja. Ya, ini dulu. Ini deh. Wait, pegang dulu. Ah, Ya. lihat dong akarnya. Tuh. Tuh. Aman ya, Akar teman-teman yang ya. sehat itu adalah akar yang Mengikat. dia terlihat putih. Ya, terlihat putih dan mengikat, Ya. cenderung mengikat dia ya. Karena ini mediannya atau medianya Pak masih Tuh. pakai sphagnum moss, jadi dia cenderung mengikat. Ya, tuh udah sehat. Oke. Fresh cutting. Satu Tuh, ya. Yuk lanjut, Mbak. satu. Next. Aku. Oke. Satu. Lanjut. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang sudah berhasil dipotong setengah batang sama Om Icul. Nah, tujuannya itu tadi untuk Dua ruas loh berarti. Iya, untuk Satu ruas. satu dong. Satu. Untuk meminimalisir stresnya, kemudian mempercepat tumbuhnya mata tunas baru. Bre, diangkat dulu, Bre. Oke, boleh. Kita taruh aja dulu. Ini bahkan dia dapat 2 akar loh yang ini nih. Iya. Dapat 2 ya? akar. Mana 2 akar? Ini Oh iya, kuat banget ini. Batangnya juga ya kelihatan ya teman-teman ya. Tuh. Buat teman-teman yang baru batangnya. join, berangkat. Buat apa? Biar apa? Eka mau kasih tunjuk. Oh. Ini sebenarnya udah di cutting 2 minggu lalu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik ini. Iya. Cuman karena kita kebetulan hari ini kita lagi mau demo, jadi nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya ini kemarin niatnya adalah kita mau tunggu sebulan. Karena begitu sebulan, walaupun dia belum cutting putus, di sini Iya. pasti dia udah mulai keluar mata tunas. Iya, betul. Gitu. Jadi Nah, ini ya dia- kelihatan mata tunasnya sudah mulai nongol ya teman-teman. Nah, itu. Lihat. Warnanya. Lanjutan. Apa sih ini? Oke. Nah, ini ya. Chargermu mana, Bre? Wah, bocor. Are you serious? Serius. Tipsnya? Chargernya sama Ika? Iya, sama lah. Apa lu? iPhone? Tebel juga. Oh, boleh, enggak. boleh ada berapa macam? Ah, nih ya, Ya, teman-teman kita ya. tinggal terusin aja ya. Nah, kita tinggal terusin ya. Mana Tuh. itu nggak kelihatan. Ini udah masukin. Dari sini aja, dari depan. Kabelnya ya. Dari sini, dari atas Sama sini. yang ke Awas, pantai juga. akar. Nah, dari situ. Nggak kelihatan nih dari sini. Dari aja yang penting. Gimana sih? Oh my god. Sama ya Bre ini Bre. Mm-mm. Alhamdulillah. Tuh ya. Sampai tidak ada getahnya dia karena sudah hampir terpotong seutuhnya ini. Nah, tuh. Ya. Ada yang berusaha menyelamatkan live Jadi dia ini. udah ini udah sampai sampai tembus masuk ya? media. Udah tembus ya? Ah, dia sampai udah tembus media. Iya, udah biar aja ini yang deketin, Mbak. Apa namanya? Gelasnya. Ini ya, gelasnya. Bentar ya. Sorry. Ngomong-ngomong kan. Iya, sorry kan gua pakai tenaga super wonder. Nah, ini tenang, aku kasih tahu. Teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti ini contohnya. Oh, ternyata akarnya sudah sampai tembus ke metan utama. Akar anginnya sudah tembus sampai metan utama. Jangan dipaksa ditarik. Yang langkah pertama, dikorek-korek sambil ini, Mbak, tolong, Mbak. Ya. Nah, ya. Supaya apa? Supaya posisinya lebih gembur metannya dan bisa mudah ditarik. Akarnya goks. Mantap. Asli. Teman-teman ya. Ada bayi baru lahir sebelah. Iya, sorry. Lu yang duluan kok gua nimpalin, gua yang salah lagi. Jadi udah serabut banget, geng. Tuh ya, akarnya udah mantap banget teman-teman ya. Tuh putih. Putih ya. Seperti tadi yang dibilang sama Mbak Rosi bahwa ciri akar yang sehat adalah di ujung daripada akar tersebut warnanya putih dia ya. Oh my god, lihat tuh. berseri. Tuh, seksi lah pokoknya. Aroma yang Ini nanti kalau mau ada yang mau fresh cutting ini nanti Iya. kita lelang pas sesi lelang. Atau kalau langsung ada kita yang lelang sekarang nih. Wah, mau. keren. Aman, susah punya. Aduh. Ya, Ya, nanti kita lelang. nih dapat 2. Nah ini seperti dua. tadi ya, kita diamin dulu. Kita diamin dulu, ngilangin, nanti baru dikasih kita- antrakol. Rakol. Ambil aja dulu, Bre. Ya. Mau langsung dipotong Eka lanjut ya, yang lanjut ya. Ya, gua kasih ini. Ini juga udah mulai kelihatan matunnya nih.
Ini juga udah proses setengah cutting. Ya, ikat terusin. Bre, ini norolnya di situ, hati-hati loh kena cutting. Itu guntingnya, pisau operasinya itu yang diri. Enggak. Gak akan. Oh, Eko nanti cuma nyungsep, suami Eko cuma kecucuk itu, ntar dia kena gimana? Gua nggak lulus dari seberang, udah nyebrang laut, cuma banget. Cuma pernah Baru nyari bertapa di Gunung Kidul. baru nyari kabel. Allah. Allah. Mendaki gunung, lewati lembah. Kok lu gak nyanyi-nyanyi sih, Bre? Sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Yuk, Iya saya kali gitu. yang ngorek-ngorek. Iya, itu iya pakai makanya cat buku. tunggu Eka yang dulu. gebrek-gebrek. Sabar Dia dulu. yang ngorek Enggak digebrak dulu. cat buku itu kan rusak. Ini saking akarnya tumbuhnya bagus dan maksimal ya, sehingga dia mengikat metan-metan yang ada di dalam sini ya. Nah, nih. Lihat tuh sampai gembur gini tuh. Tuh, teman-teman ya. Dia menjalar bagus. Ini 9 daun, Eko tuh dari 3 daun waktu itu, Bre. Masa? Nah, Lu kira-kira udah berapa lama nih, Mbak? Apa namanya melihara anak ini? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan 9 daun dari 3 daun ya? 9. Tuh ya teman-teman, sambil bisa juga teman-teman tahu bahwa dari 3 daun Monstera borsigiana variegata ini dia di 3 bulan ya? 5 bulan 9 daun. Itu kenapa harga Monstera cenderung ini ya, cenderung apa namanya stabil karena tidak gampang ya menghasilkan kualitas yang sama, yang bagus. Tapi Kemudian kalau memang dia sehat, biasanya tuh kayak 1,5 bulan tuh 2 daun, Bre. Iya. Kalau dia sehat ya. Di posisi pucukan. Yo, ini Eko mau bangun susah. susah, Bro. Habis makan gulai nangka. Gulai nangka. Oke, ini mah kita habisin aja, Bre. Ya? Kita habisin aja. Iya, satu lagi nih lah. Bisa ya. Dapat ya? Biar gue potong. Kayak guntingannya udah kayak gini. Itu belum steril. Yang udah di steril nanti bisa. Oh, ini mata tunasnya ada ini. Tuh. Tangan. Tenang. Petani kok diwanti-wanti. Bahaya. Bahaya. Ya. Cuan. Mudah aja cuan ini ya. Cuan. Ya, teman-teman, kita sisakan 2 daun ya, Mbak. Apa mau dihabisin? Habisin aja. Oh, habisin. Eka Oke. ambil pucuk. Iya. Kita habisin ya. Nanti berarti teman-teman kalau mau kita bisa naikkan ke panggung lelang kurang lebih berapa pot? 5. Oh, 5 pot tuh. Akarnya udah lihat sendiri ya, teman-teman ya. Akarnya nggak ada yang meleset ya, semuanya tumbuh dengan sempurna ya. Sampai terakhir ya. Apa ini biarin 2 daun aja? Enggak apa-apa. Sayang ya. Kita lihat dulu aja. Cari ini, Om Amos itu. Tuh. Ke sini. Ini nih. Ya. Berat, Bre. Mau? Iya. Thank you ya. Oh, B. Oh, nggak bisa Dari ya. mana Ini tunas 2. tumbuh ke daun biasanya Oh, ini berapa nggak- lama? Dari posisi tunas. Oh, ini ada ini mata tunas. Ini 2 ruas ya? 2 ruas. Udah enggak Gak apa-apa. apa-apa lah, bonus. Nih, yang bawahnya. cutting Yang bawah bawahnya 2 ruas loh ya. Nanti kalau ada yang mau nih. Oke, itu ada pertanyaan. Dari mata tunas tumbuh ke daun biasanya berapa lama? Nah, pada saat teman-teman propagasi sebenarnya seberapa lama sampai dengan tumbuh matun lalu matun ke daun itu sebenarnya juga tergantung dari posisi kondisi akar dari hasil cuttingan. Kalau ternyata memang akarnya tuh udah serabut banget, udah sehat, putih, gondrong gitu ya, biasanya nanti proses untuk dia keluar mata tunas dia akan lebih cepat, Lebih cepat. gitu, karena dia sudah tidak terlalu fokus ke akar karena akarnya udah jalan. Tapi kalau akarnya dia masih tunggang, dia belum banyak serabutnya, biasanya dia akan fokus ke muka Eka ketutupan. Iya, enggak. Biasanya dia akan fokus ke gondrongin akar dulu gitu, dan itu biasanya waktunya lebih lama gitu. Tapi kalau teman-teman lihat dengan kalau teman-teman lihat Oh, dia dengan pamer. pamer violin dia. Diam-diam aku juga menghasilkan violin. Ternyata Om Icul baru selesai ngating violin ya. Itu ya, jadi terjawab tadi ya, Mbak ya. Nah,
Jadi ini kalau kondisi akarnya sudah seperti ini ya teman-teman, fresh cutting pun ini pasti dia udah akan aman banget. Dan pada saat kita taruh dia di, ini juga sebenarnya nggak perlu taruh di mos kalau udah kayak gini. Kalau udah udah serabut seperti ini, nggak perlu di mos atau di WP gitu ya. Yang Tapi penting jangan di langsung media. kena sinar matahari ya. Posisinya harus lebih safety ya, lebih safety. Jadi dia kurang lebih sinar matahari ya sekitar 50 sampai 70% lah ya, 50 sampai 70%. Ya, jadi kalau posisi akar sudah seperti ini, teman-teman nggak perlu taruh di mos lagi, nggak apa-apa, langsung ke metan, gitu. Dan biasanya pastikan ini jangan langsung dipendem ya, jangan langsung dipendem. Yuk, mungkin kita bisa praktekin yang ini, Bre, langsung Boleh. ke media. Dipotting ya? Dipotting? Dipot? Oke, yuk. Ya, dan kami lebih suka ketika propagasi selalu menggunakan pot yang bening untuk Betul, apa? supaya Agar kita bisa memonitor akar. Kompak kita. Supaya kita bisa memonitor perkembangan dari akar tersebut. cie ya. Yuk kita mulai ya. Kita mulai isi metan tadi yang sudah ditunjukin sama Mbak Ros ya. Metan ini ya. Pastikan lubangnya dia cukup ya, supaya sirkulasi airnya tuh lancar. Betul. Nah, ini kita coba gantungkan ya. Kita coba praktekkan yang kita gantungkan ya. Buat tenaga. Aroma yang memikat bahanan Hah? Kuku? Biasa aja. Orang namanya petani ya harus memberikan edukasi secara total dong. Nggak bisa setengah-setengah ya teman-teman ya. Masa petaninya setengah-setengah, nanti yang nonton setengah-setengah ya? Dah, Ntar lu lihat dulu. direbahin aja deh. Direbahin. Iya gini, no, gini ya. Wah, itu belum beli ya. Apanya? Velcro-nya? Di. Nah, violin gue hilang lagi. Ini yang bawah ini. Ini ada. Iya, kepanjangan. Nah, gue nyungsep lagi nanti. Subhanallah. Violin itu mana satu? Boh. Tadi gue sombong-sombongin mana? Itu. Bukan teknologi. Yang boh. Aduh, Dah. No, enggak sininya. Ini ya. Nah, ini kita coba praktekin bagaimana kita menggunakan cara ini ya, digantung ya, teman-teman ya. Wah, kalau violinnya didudukin. Jangan di sini, Mas. No lah, enggak mungkin lah. Oke. Jadi kurang lebih begini ya, teman-teman ya hasilnya. Nah, iya. Enggak usah ditekan, jangan apa-apa. Cuma mau nunjukin bahwa Oh, ini iya. ngegantung. Cuma mau tunjukin kalau ngegantung. Nih ya, teman-teman ya. Tuh, kita coba menggantungkan hasil propagasi kita ya. Digantung ya ininya ya, tapi bukan menggantung harapan. Itu namanya PHP. Buset, PHP nyampe kaloid. Mohon maaf banget buat teman-teman semuanya, saya nggak bisa ini bacain komennya satu-satu ya. Yang jelas kami semuanya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang stay tune di sini. Thank you banget pokoknya ya. Sudah apa namanya? Sudah support kami. Thank you banget. Nanti yang buat teman-teman yang pengen lihat yang baru bergabung dan pengen lihat dari awal seperti apa edukasi kita tentang cutting monstera ini, bisa juga ditonton ataupun dilihat di YouTube kita, ada di Senada. Jangan lupa di subscribe juga supaya kita tambah semangat. Kok semangat? Simingit. Lebih simingit untuk membuat konten-konten yang mengandung nilai edukasi ke depannya. Ya, udah dong. Yuk, biar cepet masing-masing. Nah, nih. Satu. Nah, ini teman-teman, ini dia udah sebenarnya udah bagus banget akarnya. Dia udah putih dan dia sebenarnya sudah berserabut gitu ya. Tapi aku akan prefer untuk taruh ini di pot yang lebih kecil. Ya, lihat transparan habis ini, Pak. Transparan. Yang kecil lagi lipat nggak apa? Nggak apa ya, Bre? Emang itu berapa? Tapi ini sebenarnya udah sanggup juga ini. Ku tak sanggup bila. Terus Nggak tahu. Gua lagi fokus ini. sambil nyanyi lah. Ya, terus aku biasanya kalau dia udah habis ada mossnya, ini sebisa mungkin juga dibersihin. Ini ngapain sih kok di sini sih? Ini mah di sini lah. Oh, ini lah. Jadi nggak tumpah-tumpah. Udah kita ini. Kalau teman-teman ada yang mau, nanti fresh cut-nya boleh ya kita naikin ke sesi lelang. Ya. Mana? Ini dong. Minta ini dong. Bet, Apa tuh? kurang deh. Ini dong. Nggak apa-apa pakai Laravia, nggak apa-apa. Apa? Oh, ini. Keren nggak sih?
Keren lah, sumpit. Velcro-nya atau tali rafia nggak apa-apa. Tali rafia. Nggak apa-apa, nanti diselesain. Ah, Finishing. Gampang. Udah gini aja ya. Ini dulu ya. Dia kan nggak jadi dia aja yang reportnya. Buset keringet. Mak. Mana pot lagi? Itu dong. Teman-teman, sambil Mas Dwi. Ya, lu lanjut. Jadi Lu bacain deh. berapakah monsteranya? Nanti kita setelah ini akan ada sesi lelang. Insya Allah kita ada berarti 5 pot fresh cutting. Ucukannya aku simpan dulu ya. 6 pot fresh cutting nanti kita naikin ke lelang ya, gitu. Dan supaya karena adminnya juga lagi ngambil gambar. Untuk nanti kita posting di YouTube. Jadi nggak ada yang adminin. Ayah. Nanti kita naikin di sesi lelang after this. Sekarang jam berapa sih? Udah 5:30. Oke, nanti kita sesi lelangnya habis maghrib aja ya, Bre. Habis maghrib. Kalau kemarin kita habis maghrib jam 7. Nanti kita jam 6:30 udah naik kali ya. Boleh. Lu, gua kan tadi ya. Ya. Libur. Lu nggak apa-apa lanjutin dulu. Ya lanjut, Bre. Mana potnya satu lagi tuh? Ada. Pot Siap, hitam. 1, 2, 3, 4. Oh, ini. Biasanya itu biasanya Bre. Mbak, kalau ada pertanyaan, gimana supaya monstera hijau bisa berubah jadi monstera variegata? Coba. Itu Baik, Lin. itu ditapain di bawah pohon beringin. Ditamain. Di bawah pohon beringin 3 hari. Sebenarnya ada yang jual obat-obat gitu ya, Bre. Tapi jangan. Tapi kita tidak pernah mau merekomendasikan Betul, gitu betul, karena betul. pertama dia pasti nggak long lasting gitu pasti. Lalu yang kedua biasanya daunnya dia melintir. Jadi kalau teman-teman melihat gitu ya, ada monvar atau apapun yang variegata gitu, tapi dia tumbuhnya tuh nggak normal. Apa sih, Bre? Bukan, nggak pakai belt. Nah, kalau teman-teman ngelihat gitu ya, makanya jangan terlalu happy ketika teman-teman dapat tanaman cakep tapi murah gitu ya. Tapi ciri-cirinya adalah kalau yang variegata pakai obat dia pasti akan melintir nih. Jadi posisinya kalau kayak gini kan dia udah hadap sana gitu kan ya. Itu bisa jadi kalau pakai obat ada yang ke sana, terus tumbuhnya juga nggak mulus gini, Bre. Biasanya ada keriting-keritingnya gitu. Betul. Dan itu ada, tapi ya makanya kita nggak pernah mau pakai itu. Nggak pernah mau pakai itu karena kesian tanamannya juga gitu, karena dia tumbuhnya sebenarnya jadi agak tersiksa. Sebetulnya ketika kita menjadikan daun yang tadinya hijau kemudian kita rubah warnanya menjadi terkesan seperti variegata, ya seperti variegata, itu sebenarnya tidak salah sih, tidak ada yang salah juga ya dengan penggunaan obat-obat itu. Tapi kalau kita basicnya memang cinta dengan tanaman ya, harusnya mutasi genetika yang biarkan secara alami ya. Guyur basah. Itu kenapa kita lebih cenderung lebih cenderung suka dengan genetika variegata yang terbentuk secara alami ketimbang dengan menggunakan obat-obatan. Ada beberapa juga sumber yang mengatakan bahwa ketika kita menggunakan obat-obatan secara otomatis itu hanya akan tidak akan berlangsung lama ya, sehingga nanti akan timbul kekecewaan di kemudian hari ya. Nanti juga bisa cenderung timbul image bahwa oh ini sellernya bohong, ini sellernya nipu, ini sellernya nggak benar, seperti itu. Makanya seharusnya kita bisa lebih pinter ya, lebih smart dalam mencari tanaman-tanaman yang menjadi wishlist kita ya. Kalau daun monstera hijau tiba-tiba ada titik putihnya, kira-kira ada harapan nggak ya gitu. Kadang pernah juga itu hoki, Bre. Jadi satu daun hijau, konon katanya sih memang itu trah dan batangnya memang benar-benar hijau. Daun tunas pertama muncul hijau, tunas kedua hijau, terus selanjutnya far terus. Itu namanya hoki gitu. Tapi kalau ternyata benar-benar original kayak di belakang tuh aku suka banget monstera. Itu yang hijau aja tuh entah mungkin 20 daun, 21 daun di belakang sampai ke plafon. Nah, kalau tiba-tiba monstera kayak yang Eke punya gitu, tiba-tiba muncul putih. Yang pertama harus dilihat apa? Konsistensinya dulu dong. Iya dong. Kalau ternyata putih satu terus habis itu hijau lagi ya, ya udahlah ya itu. Ya nggak apa-apa. Berarti masih harus banyak berdoa lagi Mbak Meti ya. Jadi memang benar yang dibilang sama Mbak Ros ini benar. Jadi
kok bisa ya tiba-tiba daun hijau berubah jadi variegata? Loh memang seperti itu. Jadi pembentukan genetika variegata di alam itu tadinya mereka yang hijau. Karena dia bermutasi sehingga memunculkan mutasi itu ada banyak ya, ada mutasi warna, ada mutasi bentuk juga ya kan. Itu kenapa kita sering mengenal adanya round, adanya narrow. Nah, kemudian ada variegata, ada dark, ada albo, ada aurea atau kuning. Nah, itu makanya ya benar ada kemungkinan itu terjadi di greenhouse teman-teman semuanya. Tapi yang paling kita harus perhatikan adalah eksis atau konsisten atau tidak gitu ya. Kalau misalkan di daun berikutnya kemudian tidak memunculkan daun variegata sebagus daun sebelumnya ya berarti genetikanya belum kuat ya, belum bisa dibilang variegata sempurna. Punya contoh tuh tadi ya. Atau kadang kita juga sering menemukan ada sebutan, kalau dari sebutan orang-orang lama nih ya, orang-orang lama di tanaman itu nyebutnya ini. Dia itu apa namanya ngeflag atau apa ya Mbak namanya, aku lali aku. Dia kalau korosis, ya, jadi korosis. Contohnya misalkan, oh itu korosis misalkan. Ya itu korosis itu proses menuju mutasi. Jadi ya kita nikmati aja prosesnya ya. Yap, setuju. Aku juga ada indukan keris Papua warna hijau, namun anakannya ada yang mutasi jadi var secara alami. Iya betul itu sekali ya. Berapa daun selanjutnya? Kalau munfar berubah jadi hijau, kenapa ya? Oh, saya jawab boleh ya? Boleh dijawab ya. Boleh. Jadi ada beberapa potensi, ada beberapa sebab kenapa monstera yang tadinya variegatanya hijau, variegatanya bagus kemudian berubah menjadi hijau. Yang pertama saya jawab cepat aja ya. Yang pertama karena metannya terlalu subur. Kemudian yang kedua genetika variegatanya tidak kuat. Jadi itu kenapa kalau kita bermain di tanaman jenis variegata jangan melihat daun pancing. Sekali lagi jangan melihat daun pancing. Kadang daun pancing yang hijau juga bisa memunculkan tunas yang variegatanya bagus. Tergantung genetika. Maka yang harus kita lihat adalah batang atau mata tunas, gitu ya. Contoh ya, kalau teman-teman tahu Florida kan ada beberapa macam. Ya. Ada ghost, ada mint, ada yang flobe. Kalau flobe itu kan pasti variegata. Ya. Nah, aku ada Florida ghost biasa hijau. Nah, kalau untuk Florida ghost itu kan dia memang kenapa disebut ghost? Ya. Karena dia daun barunya pasti kuning, kayak kadang-kadang ada varnya, tapi setelah itu menghilang, gitu ya. Makanya namanya Florida ghost. Dia akan menghilang kembali akan menjadi seperti hijau daun tuanya. Kalau flobe kan dari kecil ya udah kayak begitu. Nah, ini ghostnya aku. Ini ghost. Dan setelah dia daun tua, dia pun nggak hilang nih. Dia kelihatan varnya dan dia nembus. Betul. Nih. Ini contoh nyata ya, contoh nyata punya Mbak Ros. Ini nyata dia. setelah daun ini masih ada 6 daun berikutnya tapi hijau, Bro. Hijau kan? Tetap hijau gitu. Makanya ini nanti mau aku jual, tapi aku akan menjual bukan sebagai flowback gitu loh, tapi benar-benar Florida Ghost yang bermutasi gitu nih. Dan ini nggak hilang, karena kalau Ghost itu kan dia biasanya memang daun baru pasti lebih kuning. Betul. Gitu, kadang-kadang ada green on green. Tapi begitu udah ada daun baru lagi, daun sebelumnya itu pasti akan hijau. Nah ini konsisten, bahkan setelah ada 5 daun berikutnya dia masih tetap kuning. Betul ya. Sampai dia udah bertunas, kita lihat aja tunasnya. Kalau tiba-tiba ini juga ya bonus. Bonus ya, itu makanya justru bener ya, apa iklan lagi. Ya itu varnya nggak keluar. Jadi justru bener loh, bener banget. Itu sering terjadi. Bahkan saya yakin teman-teman semuanya mungkin hampir sebagian besar mengalami itu ya. Terutama di jenis-jenis tanaman yang mungkin boleh dibilang mudah bermutasi seperti itu tadi, Florida Ghost atau Florida Beauty ya. Kemudian ada juga jenis-jenis tanaman yang lainnya. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita kemudian tanaman kita bermutasi dan menghasilkan genetika baru ya, gen baru nih, ya kita beruntung aja. Contohnya seperti yang sering saya munculkan di GH. Nah, saya punya Epip Yellow tapi kemudian bermutasi menjadi Epip Tricolor. Nah, setelah bermutasi menjadi Epip Tricolor, dia bermutasi lagi menjadi Epip Mint. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi jangan pokoknya jangan patah semangat ketika teman-teman semuanya merasa bahwa kok ini nggak sempurna ya variegatanya. Tetap masih ada potensi, masih ada kemungkinan. Tinggal tips and triknya teman-teman harus ikuti. Ya, itu caranya dengan follow senada. Itu ada pertanyaan lagi kan dari Kak Ade. Apakah bisa berubah jadi monfar lagi kah? Tadi yang kita bilang kan tadi dari betul. Kemungkinan itu akan selalu ada. Intinya monfar itu dia nggak boleh terlalu subur. Ya, betul. Varigata itu sebenarnya adalah sakit kan? Betul. Itu sakit gitu. Artinya kalau dia dapat metan yang subur banget, dapat pupuk ini itu dia akan subur dan kembali normal gitu loh. Tapi emang lagi-lagi tergantung dari tingkat kedalaman
genetikanya. Iya, tingkat kekuatannya. Tingkat kekuatan Betul. genetika. Jadi Betul. untuk Kak Ade coba dulu aja diganti medianya, jangan terlalu, kadang suka saking dijagain, saking disayang-sayang semua dikasih serum, dikasih apa Ya, segala betul, macam betul, gitu kan. betul. Kadang kalau udah kayak gitu cuekin aja gitu. Iya, Tapi yang penting tetap disiram gitu Iya. ya. Tapi jangan juga bilang ada kadang-kadang statement yang mengatakan bahwa kalau kita punya tanaman jenis varigata ingin memunculkan ingin membuat varigatanya menjadi kelihatan bagus banget dengan cara kita menyiksanya. Enggak juga sih. Gua nggak setuju kalau kayak pernah gitu. coba sih, tapi kalau Iya. monfar enggak. Iya, tapi Singo, gua enggak iya. banget karena gini, karena basicnya seperti ini loh. Tanaman ini makhluk hidup, dia butuh makanan, Yes. dia butuh minum juga, dia butuh perawatan karena kita sudah memaksanya untuk hidup yang tadinya di alam liar, kemudian kita paksa dia hidup di dalam pot, di dalam sangkar pot itu saja, maka kita harus bertanggung jawab untuk memberikan nutrisinya, memberikan Ya. minumnya, memberikan makannya. Nah, itu tujuannya supaya apa? Supaya dia tetap bisa tumbuh kembang. Tapi untuk tanaman jenis varigata kita harus sedikit batasi, Ya. tidak terlalu subur supaya apa? Supaya genetikanya terus terjaga. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kita masih belum selesai nih. Ya. Kita finishing satu dulu ya, Mas Ugar. Dikit dulu ya. Pertanyaannya adalah kalau monstera gosong kena sinar matahari berapa lamakah akan muncul daun baru? Itu akan dikit dulu. Tadi kita sudah lakukan propagasi. Ada yang ditaruh di moss, Ya. ada yang kita menggunakan moss, Ya. ada yang kita Menggunakan nggak ada metan. WP ya tadi. Ada yang langsung menggunakan metan karena Metan. akarnya udah gondrong. Ya. Nah, tahapan finishing sebenarnya setelah kita propagasi gitu ya, kita harus siram basah dengan campuran B1. Ya. Betul. Dikasih bre, skalanya bre. Skalanya kalau 1 Tadi banding kan 1 liter. 1 liter saya biasanya 1 banding 1 liter, Mbak. Ya. 1 liter mana sih? Oh, sudah. Ini 2 liter. Mana? Ya 2 liter bisa lah, 2 liter. Tapi ini di double tadi. Ya, udah double ya. Sebenarnya ukuran yang biasa kita gunakan itu 1 tutup botol untuk 1 liter. Nah, kita biasa menggunakan takaran tersebut. Kalau misalkan 2 liter berarti 2 tutup botol. Tapi ya. aku kadang-kadang aku lebihin. Iya, supaya kadang-kadang kita kasihan ya kan, kadang-kadang kita kasihan ke tanaman, misalkan saya tambahin 1 lagi jadi 3 botol, nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, yuk finishing touch. Kemudian saya mau ngasih satu lagi tips untuk teman-teman. Kalau misalkan habis cutting seperti ini, kemudian akarnya dirasa cukup mampu untuk bertahan. Kita juga jangan lalai bahwa kadang keadaan lingkungan kita ya, contohnya terlalu panas, kemudian greenhouse-nya tidak memiliki sirkulasi udara yang bagus. Bagaimana cara menjaga kelembaban di dalam pot ini ya supaya dia bisa tumbuh kembang dengan bagus? Caranya adalah menambah topping moss. Nah, kalau misalkan ini menggunakan metan sempurna ya, metan racikan sudah sempurna supaya adem, kita tambahkan moss di atasnya. Ya. Nah, contohnya ditambahkan moss, ditabur moss aja di atasnya. Nah, ini salah satu fungsi moss. Kalau ternyata memang Kalau daerahnya panas, contohnya kayak misalkan teman-teman tinggal di daerah Bekasi sana yang kebetulan dekat dengan wilayah industri ya. Nah, contohnya ya boleh ditambahkan moss di atasnya. Tujuannya ini tadi untuk menjaga kelembaban di dalam metan tersebut ya. Oke. Ya. Nah, tadi menjawab pertanyaan tadi. Kalau misalnya ternyata monfar dia gosong, Ya. berapa lama dia akan tumbuh daun baru? Aku ngomong dulu tentang gosong ya. Ya. Kalau aku biasanya prefernya gini, tanaman itu kan makhluk hidup. Iya kan, kalau aku ngerasain sebenarnya ada alat ukurnya kan, suhunya. Tapi aku biasanya ngerasain kalau ternyata simat itu udah nggak nyaman di kulit, udah nggak nyaman. Buat aku tuh berarti tanaman berarti nggak nyaman nih. Ya. Jadi aku tuh kalau kadang suka ngerasain kayak gitu. Jadi selama memang simatnya itu kadang cocok buat diri sendiri, walaupun ini cuma pengalaman ya, sekali lagi belum tentu benar gitu. Tapi kalau ternyata memang simatnya itu ternyata memang adem, anget gitu ya, itu it's okay buat saya taruh tanaman di situ. Gitu. Tapi yang jelas kalau udah seperti itu, aku akan tetap taruh jemur di matahari pagi, even though cuma 1 jam gitu ya. Setelah itu udah masukin lagi. Nah, untuk daun gosong selama sebenarnya bukan fokus di daun gosongnya gitu. Jadi kalau monstera itu dia udah punya ritme tumbuh daunnya, misalnya monsteranya misalnya akarnya udah gondrong, terus monsteranya sudah terbiasa misalnya satu setengah bulan tumbuh 2 daun atau mungkin 1 bulan tumbuh 1 daun gitu ya, itu biasanya dia pasti akan ikutin siklus itu. Betul. Kecuali kalau ujungnya ini kecuali ya gosongnya itu yang paling ujung udah gitu kena ke badan tempat dia hamil Dan belum unfurling ya. Misalnya seperti ini dia gosong nih misalnya, dan dia sampai rusak sampai daun seperti ini. Nah itu jadi seperti tumbuh tunas baru. Betul ya, Gitu. membutuhkan Karena waktu lebih lama.
lama Membutuhkan waktu lebih untuk lama. dia menciptakan ritme untuk tumbuh lagi ya. Karena kalau posisinya misalnya gosongnya seperti ini, gosong di sini, tapi ininya sehat, gitu. Bener. Dia akan ikut rutin seperti sebelumnya, gitu. Iya. Kalau dia biasa sebulan sekali, dia sebulan sekali. Biasa 3 minggu sekali, pernah loh 3 minggu sekali Iya, tumbuh. bener. 3 minggu sekali dia tinggu, 3 minggu sekali juga ya. Jadi kalau ternyata rusaknya sampai ke sini, Iya. itu berarti dia seperti dia tunas baru. Gitu. Ya betul. Jadi yang harus kita pastikan rusaknya itu di mananya ya. Rusaknya di mana? Kalau gosongnya ketika daun ini sudah sudah mekar ya, sudah mekar kemudian dia gosong, maka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan daun berikutnya. Tapi kalau yang gosong saat daunnya masih belum keluar ya, masih telungkup, nah itu dia membutuhkan waktu lebih lama karena dia harus adaptasi lagi, pembentukan lagi untuk calon daun baru. Dan saya perlu sampaikan ke teman-teman semuanya ya, kita kan aroid ini kan luas ya, aroid ini kan luas bukan hanya di dalam negeri, termasuk juga di luar negeri juga sekarang lagi gila juga tentang aroid. Nah, tentang fenomena daun gosong pada tanaman-tanaman jenis variegata, mau itu monstera, mau itu tanaman apapun juga, sebetulnya daun gosong pada tanaman jenis variegata itu lumrah loh teman-teman ya. Perlu kita sedikit edukasi tentang gosong daun ya, bahwa gosongnya daun pada jenis tanaman variegata itu lumrah banget. Justru bahkan ya, ketika tanaman variegata ini gosong, itu secara otomatis berarti kualitas variegatanya bagus. Itu loh ya. Itu justru kualitas variegatanya bagus, hanya mungkin kita butuh penanganan yang lebih ketimbang penanganan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita nyari tanaman kemudian daunnya gosong, harganya kita nggak berani tinggi, tunggu dulu. Jadi perlu diperhatikan bahwa gosongnya daun pada tanaman jenis variegata itu menandakan bahwa genetika variegatanya bagus dan kuat teman-teman semua. Hanya butuh penanganan yang lebih khusus supaya daunnya tetap terjaga dengan bagus. Entah mungkin berapa kadar sinar mataharinya, bagaimana sirkulasi kita, bagaimana ritme kita menyiram dan sebagainya. Contoh ambil itu dong, tanamannya itu. Apa itu? Dan kalau kita bicara tentang resiko, tadi kan Mas Dwi memang bilang betul. oh iya, maksudku normal. Yang bagaimana nih tanaman, variegatanya? Normal tanaman itu gosong. Nah, untuk sebagai sharing aja bahwa kalau kita bicara tentang resiko gosong itu pasti akan selalu ada. Ya. Tapi tanaman seperti apa yang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk gosong, gitu ya. Jadi aku pernah diomelin sama dia. Aku bicara tentang white tiger lah, apalah gitu. Karena desa ini hanya mengenal variegata khususnya untuk yang monstera itu albo dan marble, gitu kan. Kalau albo itu ya dia putih, dia ngeblok gitu kan. Sementara kalau marble itu dia sembrono varnya gitu, dan biasanya resiko gosong memang lebih tinggi untuk yang albo, gitu, karena dia kan blocking putihnya, gitu. Contoh kayak misalnya ini juga masih terbilang marble, ini masih terbilang marble karena dia nggak blocking putih semua. Jadi resikonya seperti ini, dia resiko gosongnya itu resiko gosongnya lebih kecil ya lebih dibandingkan kecil dengan yang ngeblok. Nah, ini salah satu contoh marble juga sambil pamer ya. Ini juga sebenarnya mau di-cutting juga. Ini marble banget, ini marmi ya, dan dia bolak-balik, tuh ya. Ini daun barunya pun sembrono banget tuh, ya kan? Ini marble terahnya ya. Jadi justru yang seperti ini lebih tunjukin kuat. dari daun pertamanya. Mbak tunjukin aja. Ini satu. Tuh, daun pertamanya masih utuh ya, teman-teman ya. Terus daun keduanya? 2. Tuh, masih utuh. 3. Masih utuh. Semakin ke atas semakin menor dia. 4. Dan ini menor banget. Kalau marmo itu kan dia ini masih belum mature banget ya daun terakhirnya. Makanya warnanya itu masih belum kelihatan mature. Ini kalau udah semakin lebih tua gitu ya, dia akan kelihatan banget nih terah kuningnya gitu ya. Dan yang motif terah seperti inilah yang dia biasanya lebih tahan, lebih kuat. Dan mungkin yang dilelang 2 minggu lalu itu pernah jual albo ya. Itu albo putih sampai benar-benar half moon gitu ya. Terus daun terakhirnya pun itu putih semua, tapi justru hijau-hijaunya tuh nyiprat-nyiprat kemana-mana gitu kan. Nah, justru yang albo seperti itu yang butuh special treatment. Betul. Dia biasanya akan tidak lebih tahan sinar matahari. Vitamin yang bagus untuk membuat daun cepat besar itu apa ya, Kak? Kalau bicara tentang daun cepat besar, boleh Mbak nyebut merek nggak sih? Jangan ya? Jangan ya. Kita kasih edukasi di akar aja.
ini ada yang tanya soalnya sebenarnya kalau kakak, mohon maaf kami nggak bisa sebutin merek gitu ya. Nanti siapa tahu kalau YouTube kami udah bagus kita jadi endorser gitu kan. Iya, Jadi bener. baru kita sebut merek. Iya kak. Jadi boleh ditanya aja. Itu memang banyak kok ada nutrisi-nutrisi yang untuk memperbesar daun ada, nutrisi yang untuk bikin gondrong akar ada gitu ya. kan. Bahkan ada nutrisi yang memang khusus buat varigata gitu. Jadi mohon maaf kami belum bisa menyebutkan merek gitu ya. Ya, Jadi betul. mungkin bisa ditanyakan aja ke seller-seller yang memang menjual seperti itu ya. Iya, Insya Allah nanti kita juga mungkin jual juga kali ya. Bisa, nanti kita juga jual nggak apa-apa racikan kita sendiri. Tapi pada dasarnya penggunaan tambahan atau penggunaan vitamin, penambahan nutrisi dan segala macamnya itu sama dengan manusia. Yang penting tuh 4 sehat 5 sempurnanya dulu ya. Vitaminnya itu nanti dulu. Yang paling utama ini dulu. Nih ya. Metan dan akarnya dulu kak ya. Metan dan akar. Cukup air, Ah. ada sinar matahari, Nah, sama itu. jangan lupa ini yang terkadang terlupakan ya. Jadi kadang cuman fokusnya ke Mana metanku? sinar matahari, tapi butuh angin guys. Butuh angin gitu. Jadi Masuk air, udah sinar matahari dan angin gitu. Jangan lupa sirkulasi udara gitu. Makanya buat teman-teman yang kayak aku ada udah nggak ada lagi sekarang. Waktu tanaman ada di belakang itu kan dia memang indoor tapi loss naik ya. naik tapi terlalu tinggi gitu. Akhirnya aku kasih fan supaya ada sirkulasi udara. Jadi butuh angin juga ya guys. Betul. Jangan lupa. Itu kenapa kalau kita biasa menggunakan metan, carinya metan yang poros. Tujuannya supaya metan ini juga dapat ada udara di dalamnya dia. Jadi tidak mengendap dan kemudian mempercepat terjadinya pembusukan di akar. Nah, untuk mengurangi, meminimalisir terjadinya pembusukan pada akar aroid teman-teman semuanya. Kita sudah launching ya. Kita sudah launching dari 2 minggu yang lalu ya Mbak ya. Dari 2 minggu yang lalu metan minimalis. Namanya adalah metan dusun. Karena apa kita sebut dengan metan dusun? Karena bahannya betul-betul diadopsi dari alam murni, tidak ada buatannya. Nah, tujuannya apa kita memberikan solusi dengan mencetak metan ini supaya teman-teman terbantu khususnya ya. Bagi yang newbie yang baru-baru, saya bingung dengan racikan-racikan metan ini yang gimana sih yang bagus untuk saya memulai tanaman, bertani dan sebagainya. Nah, ini saya berikan solusi dan ini adalah ekonomis banget teman-teman. Ekonomis, silahkan Loh, kok belum ada? Belum dikasih disematkan nomor admin. Waduh ya. Bisa di inbox lah nanti ya, bisa di inbox teman-teman. Kalau saya pribadi khusus untuk aroid saya pakai apa-apa. Iya betul. Jadi metan itu tidak ada yang sempurna, tergantung juga dari daerah kita, ya wilayah kita masing-masing. Cocok-cocokan, ya. Tapi yang jelas aroid itu dari alam liar, ya, dari alam liar dan sebisa mungkin kita mencari ataupun mengadopsi apa saja yang terkandung di alam luar, alam liar, kemudian kita racik menjadi metan ini. Tuh, teman-teman ya. Oke. Time's up. Jam berapa sih? ini? Bang. 17.35. Setengah 6. Oh, boleh. Jadi kita sapa dulu yuk, sapa teman-teman dulu yuk. Ini ada dari tadi banyak ya yang nonton ini ya. Thank you banget ya buat teman-teman semuanya yang masih bergabung. Sambil mungkin di sini juga banyak teman-teman yang masih baru pertama kali ngelihat kami gitu ya. Jadi sesungguhnya Mas Dwi dari Raja Lelang Aroid, saya Rosi dari Kebun Nyonya gitu kan, nanti juga artinya Kebun Nyonya. Betul. Dan sudah beberapa kali kami melakukan lelang kolaborasi. Yang pertama banget kami melakukan lelang kolaborasi sebenarnya pada saat waktu itu peristiwa Semeru ya. Akhirnya dulu kita bikin lelang kolaborasi. Betul. Eladala, ternyata banyak viewer yang justru request gitu loh. Betul. Yang request untuk ayo dong collabs lagi gitu kan. Sampai akhirnya minggu-minggu berikutnya kita collabs gitu ya. Minggu-minggu berikutnya kita collabs, lalu rebutan tuh, kita selalu rebutan, pakai akun gue gitu kan. Akhirnya jadi ribut terus lah intinya. Akhirnya kita bikin akun khusus, akun kami berdua yang bernama Senada. Oke, Ya, Senada Senada ya, Seniman Daun. Jadi buat teman-teman yang belum follow akun kami, silakan follow. Betul. Kami juga sudah ada Instagramnya Instagramnya dengan nama Senada underscore juga. Seniman Daun. Lalu YouTube-nya juga sudah ada Senada. Senada. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman lihat hari ini nih, buat teman-teman yang udah sering nongkrongin kita udah tahu itu tumbennya Dwi sama
sama Rosi kok akur gitu kan, karena biasanya ribut terus ya Bre. Iya. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin terus. Kita akan lakukan lelang hari ini sampai tanaman habis gitu ya. Jadi mau jam berapapun. Dan nanti jangan kaget buat teman-teman yang baru kalau ternyata kita sering ribut. Dia hobinya nyanyi, aku hobinya makan, berantem terus sampai kadang-kadang ditengahi oleh dewan penasehat gitu kan. Dewan penasehatnya itu ada Om Icul. Om Icul ini adalah suami tercintanya Mbak Ros ya. Jadi Iya tuh. jadi apa namanya, teman-teman nggak usah nggak usah khawatir. Di sini itu ada 4 cowok ya kan, ada 2 cewek. Dua Ya. cewek? Ya kan Bude? Oh iya. Yang udah dewasa gitu maksudku Ya, ya kan. Ya kan, nah itu. Jadi kita semuanya di sini adalah tim bekerja secara profesional, nggak usah khawatir ya. Berapa itu metannya Bang? Aduh. Mulai deh kita masuk ke bisnis ya. Mbak Zainuriah Evi, murah sekali. Saya bisa sebutkan, oh, nggak apa-apa, metan kita kok ya. Sebut harga juga nggak apa-apa dong. Segini Mbak, segini cuma 10.000. Kok 10.000? Bukan dijualnya kemarin 20.000? No, yang ini 10.000. Ibu amat. 10.000 Mbak, metan dusun ala Stikernya Senada. aja udah berapa? Stikernya aja udah, Plastiknya plastiknya udah stempelnya berapa? Udah berapa? Mang Cimeng packing tape. Pokoknya murah yang ngepol lah. Cuma Murah 10.000 ini teman-teman ya. 10.000 untuk metan senadanya itu. Jadi ekonomis banget deh pokoknya. Ya. Oke. Oke, teman-teman sekali lagi di akun jadi sebenarnya udah dari kemarin-kemarin kita udah lakukan lelangnya tuh di akun Senada gitu betul. ya. Tapi ternyata banyak teman-teman yang kangen. Ayo dong dibikinnya di Raja Lelang Aroids, bikinnya di Kebun Nyonya. Jadi kita akan gantian nih. Betul. Minggu depan di Kebun Nyonya, Iya. minggu depannya lagi Raja Lelang Aroids, Iya. minggu depannya lagi di Kebun Nyonya, Iya. baru nanti kita ketemu lagi di Senada gitu ya. Jadi buat teman-teman segala informasi kita juga akan tetap posting di Senada. Dan sebagai informasi buat teman-teman yang masih baru, Senada selalu memberikan reward. Itu kita ada games bulanan. Jadi buat teman-teman yang belanja untuk periode 1 Januari sampai dengan periode 31 Januari, pembelanjaannya akan diakumulasi, kelipatan 250.000 akan mendapatkan 1 kupon undian. Betul. Yang akan diundi pada tanggal 5 Februari 2022. Iya. Sebagai informasi aja, Iya. kalau di periode Desember kemarin kita hadiahnya tuh ada 10. Monstera. Ya, ada Monstera Variegata Variegata 4 loh. daun, lalu ada juga White Princess, White Princess. lalu ada juga 10 voucher belanja sebanyak 250.000 gitu Betul. ya untuk bulan ini. Nanti kita announce ya Oke. pada saat nanti kita lelang karena sebentar lagi udah mau maghrib. Itu kenapa teman-teman semuanya wajib banget hukumnya bertransaksi di kami. Nah, ya kan? Karena apa? Karena kita selalu memberikan reward supaya teman-teman semuanya semangat, supaya teman-teman semuanya terus senang, terus happy ngikutin Senada ya. Dan transaksinya itu bisa terjadi di Senada, Betul. di Raja Lelang Aroids Iya. atau di Kebun Nyonya. Gitu. Jadi kami teman-teman- kalkulasi semuanya. Yes. Jadi teman-teman mau belanja di Kebun Nyonya, mau belanja di Raja Lelang Raja Lelang. Aroids gitu ya, mau di Senada sekalipun, semua total pembelanjaan teman-teman akan kami kalkulasi dalam bulan Januari, lalu akan nanti Iya. Murah pol, metannya mantap, setelah dipakai langsung daun barunya muncul. Cul. Malah. ya. Makasih Om Mulia Iwan, thank you banget udah kasih apa namanya kalau review sudah di review ya. Testing. Apa aja tadi metannya untuk tanaman variegata. Metan ini berlaku untuk jenis hijauan maupun jenis variegata. Pada dasarnya metan itu semuanya sama, hanya jangan sampai terlalu banyak menambahkan vitamin ya. Ini metan dasar alam. Metan dasar alam sehingga kadar apa namanya yang ada di dalam metan ini sebisa mungkin kita bisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman jenis aroid. Oke. Lokasi Lokasi mana? kami kalau saat ini kami lagi live di lokasi sebenarnya di Jakarta Kebun Nyonya, Selatan. tapi akunnya Raja Lelang Aroid. Iya, betul. Dan posisi kami sekarang di Jakarta Selatan. Mostly sih kita memang pada saat live mau itu di akun manapun kita Iya. akan lakukannya di kebanyakan di Jagakarsa Betul, ya. Tapi betul. untuk hari ini nanti semua pengiriman memang akan dilakukan melalui Jagakarsa Jakarta Selatan. Tapi kalau teman-teman punya request